Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kemarin berkaitan dengan manajemen pendidikan. Hari ini kita masuk ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup administrasi pendidikan, kemudian apa yang ada di dalamnya, sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ada suara-suara yang masuk karena ya saya rekaman ini masih di luar, jadi mungkin ada suara motor atau suara apapun yang masuk. Saya usahakan suara saya yang agak keras di sini. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang apa sih manajemen pendidikan itu, kemudian untuk di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Jadi kita pecah dulu. Kalau kemarin kita membahas secara umum, hari ini kita mulai pecah dulu. Nanti kalau ada waktunya juga kita akan bahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan itu seperti apa. Di ruang lingkup administrasi pendidikan itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, tingkatan dalam manajemen organisasi sekolah itu dibagi menjadi 3. Pertama tingkat institusi, kemudian tingkat manajerial, kemudian tingkat teknis. Jadi dalam mengelola sebuah lembaga, sebuah organisasi, terutama sekolah, itu dibagi menjadi 3 level. Pertama level lebih tinggi yaitu institusi, kemudian ada manajerial, kemudian teknis. Institusi, ya, pimpinan tertinggi adalah kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian tingkat manajerial paling rendah di sini mungkin wakil kepala sekolah atau wali kelas, atau kalau di kampus ada kaprodi, kemudian ada dekan dan sebagainya. Kemudian tingkat teknis adalah pelaksana administrasi, mungkin ada staf TU atau staf administrasi, guru dan sebagainya, itu adalah pelaksana teknis, atau dalam hal ini adalah tingkatan teknis. Kemudian ada bentuk model untuk lembaga pendidikan. Jadi ketika kita melaksanakan mengelola sebuah lembaga pendidikan, itu pasti ada modelnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama integratif capital, kemudian human capital, kemudian financial, kemudian social, political. Integratif berkaitan dengan integrasinya apa, kita bekerja sama dengan siapa, model-model dari siapa, modelnya kerjasamanya dengan siapa. Kemudian berkaitan dengan human, itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang seperti apakah yang perlu kita perhatikan, kualifikasi tenaga kependidikannya seperti apa. Kemudian financial capital, di financial capital itu berkaitan dengan keuangan. Tidak bisa dipungkiri, semua hal berkaitan dengan sebuah organisasi, sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan swasta, itu pasti memerlukan financial capital, model keuangan. Jadi ketika model keuangan cukup, maka bisa dipastikan semua hal berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika model itu tidak, model keuangan terutama tidak bisa mencukupi untuk kegiatan operasional, maka tentu standar pelayanan, bahkan yang paling rendah, standar pelayanan minimum pun tidak akan terpenuhi karena pos yang bisa dianggarkan itu sedikit. Kemudian ada social capital, jadi modal sosialnya. Jadi mungkin berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga, dengan beberapa masyarakat, stakeholder dan sebagainya. Kemudian ada political capital. Political capital itu berkaitan dengan pemangku kebijakan. Yang namanya organisasi, yang namanya lembaga pendidikan itu tidak terlepas dari political will atau keinginan secara politik. Jadi bagaimana pemangku kebijakan itu membuat sebuah aturan, sebuah kerangka, sebuah kurikulum yang kita sebagai pelaksana teknis di lapangan mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dirumuskan.
Oke, kemudian ruang lingkup administrasi itu secara umum berkaitan dengan administrasi organisasi, kemudian administrasi kurikulum, kepegawaian, kemudian peserta didik atau siswa, kemudian sarana prasarana tata usaha, pembiayaan, tata hubungan masyarakat. Jadi hampir semua hal dalam organisasi, terutama di lembaga pendidikan, itu masuk dalam ruang lingkup administrasi. Mungkin untuk yang sifatnya lebih ke teknis di sini mungkin hanya beberapa. Pertama mungkin administrasi sarana prasarana, kemudian tata usaha, kemudian ada peserta didik dan kepegawaian. Sisanya organisasi, kurikulum, tata hubungan masyarakat, itu lebih kepada mengikuti kebijakan apa yang ada di atas. Kemudian administrasi pendidikan itu ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat nasional, kemudian tingkat regional, kemudian tingkat lokal. Tingkat nasional berarti pemangku kebijakan tertinggi, yaitu menteri, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Pendidikan. Kemudian ada tingkat regional. Tingkat regional ini ada dua, bisa secara setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten kota. Tetapi karena di Indonesia mengandung daerah tingkat 1, tingkat 2, kemudian pemerintah pusat, maka tingkat regional di sini mungkin kita bisa artikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Karena tentu setiap provinsi itu punya nilai sendiri-sendiri dalam memajukan pendidikan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan. Tingkat lokal itu adalah skala yang paling rendah. Skala yang maksudnya pemangku kebijakannya itu mungkin bisa tingkat bupati atau kepala distrik dan sebagainya. Kenapa? Karena tentu setiap kabupaten kota meskipun masih dalam satu provinsi itu masih itu memiliki kebijakan sendiri, memiliki kepentingan sendiri dalam hal memajukan pendidikan. Tinggal bagaimana nanti menyesuaikannya dengan apa yang sudah dibuat di tingkat regional maupun di tingkat nasional tadi. Oke, mungkin itu berkaitan dengan ruang lingkup administrasi pendidikan. Jadi intinya adalah ketika kita menjadi seorang manajer di sebuah lembaga pendidikan, entah itu nanti ya bahasanya mungkin bukan manajer ya, bahasanya mungkin kepala sekolah atau kepala staf atau apapun itu, maka kita harus tahu ruang lingkupnya seperti apa yang kita urus gitu loh. Hal ini penting karena biar tidak overlap dengan apa yang menjadi kewenangan oleh lembaga lain. Ketika kita menjadi pemimpin di sebuah sekolah, tentu kita tidak mungkin membuat kebijakan untuk semua sekolah. Kebijakan yang kita buat adalah untuk sekolah tersebut. Ya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang ingin kita sampaikan atau yang ingin diterapkan ke sekolah lain, mungkin kita bisa mengusulkannya kepada pemangku kebijakan baik tingkat lokal, regional, dan nasional. Mungkin itu dulu berkaitan dengan administrasi pendidikan. Sisanya selebihnya nanti kalau ada pertanyaan ini bisa ditanyakan bisa lewat e-learning langsung atau lewat kolom komen di YouTube. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.